Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang pantas disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan
cintakan. Ku puji Kau Tuhan. Oh,
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing motivasi. Kiranya setiap kita yang mendengarkan pesan sharing ini kemudian menjadi semakin termotivasi dan mau membayar ketekunan di hari-hari yang akan datang dalam melanjutkan pertandingan iman kita, gitu ya. Saya berikan judul sharing motivasi pada kesempatan ini, keadaan manusia di akhir zaman. Sebetulnya ayat-ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan dalam sharing ini adalah ayat firman Tuhan yang kemudian muncul di pikiran saya, teringat di ingatan saya ketika merenungkan dan juga merasa prihatin dengan nasib salah seorang dari dulu saya katakan dan saya kategorikan dia sebagai STRM ya. Jadi buat para sahabat setia, STRM itu udah tahu ya, sahabat The Rapture Ministry. Dulu kita pakai singkatan itu STRM, sahabat The Rapture Ministry. Kalau sekarang kan MTRC, Member of the Rapture Church. Nah, saya kemudian teringat akan ayat-ayat firman Tuhan ini yang erat kaitannya dengan situasi dan kondisi sahabat tersebut, gitu ya. Jadi ayat-ayat yang saya mau bagikan ini tidak datang dari rema, tapi dari ayat-ayat firman Tuhan yang memang menjelaskan tentang sebuah situasi untuk kita kemudian bisa belajar. Nah, tetapi sebelum saya lanjutkan sharing ini, saya mau sampaikan dulu, dari kemarin saya udah berencana sampaikan tapi lupa terus gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan sharing ini, saya merasa perlu untuk kasih tahu bahwa rekaman ayat hafalan dan juga modul ayat hafalan yang ada di grup WA Elpar MTRC Advance itu sudah saya dengarkan semuanya, kecuali yang terbaru sekali dari Bu Eni Praptiningsih ya. Nah, jadi kalau ada di antara rekaman itu atau video itu yang tidak saya respons, karena saya merasa ada yang tidak saya respons karena beberapa waktu yang lalu handphone saya rusak gitu ya. Ternyata oleh Google Drive itu ya oleh Google untuk pencadangan gak semua dipulihkan rasanya. Apakah memang gak semua dipulihkan atau belum sempat melakukan pencadangan sesaat sebelum rusak handphonenya gitu. Jadi yang saya rasa sih ada beberapa rekaman yang tidak ada datanya gitu ya. Jadi saya minta maaf untuk itu dan tetap semangat untuk menghafal, karena berkali-kali saya katakan bagi saya
itu tidak menjadi beban gitu. Justru saya nikmati. Saya tinggal cari waktu yang tepat, yang enak untuk mendengarkan rekaman itu, karena itu kan rekaman seperti intisari atau memang ayat-ayat yang memang saya sudah pilih gitu ya. Ya, ayat-ayat penting yang perlu kita ingat. Bahkan kita harus hafal gitu ya, untuk membekali diri kita, membangkitkan iman kita, meneguhkan hati kita tentang janji-janji Tuhan gitu ya. Jadi saya uh, 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 tidak pernah merasa uh, terbeban untuk melakukan pemeriksaan ayat hafalan itu, cuma karena kemarin handphonenya rusak. Jadi itu menurut saya ya, sepertinya ada beberapa rekaman atau video yang tidak sempat dipulihkan dari tempat pencadangan gitu ya. Jadi nanti siapa tahu ada di antara sahabat atau saudara yang berpikir, kok ada rekaman saya tapi nggak direspons gitu ya. Sebab cuma hanya itulah yang dipulihkan gitu ya. Dan saya udah periksa semuanya gitu. Nah, sekarang saya masuk pada sharing. Nah, tadi saya katakan bahwa saya terbeban untuk membagikan motivasi ini kepada setiap kita, supaya tidak ada seorang pun yang menjadi ketinggalan, apalagi undur dalam melanjutkan pertandingan iman di masa sukar sekarang. Saya mau buka fakta yang memprihatinkan dari beberapa orang yang dulu pernah kenal sebagai sahabat STRM. Bahkan ini adalah kategori orang yang ikut dalam kelompok orang yang melakukan par awalnya, tapi tidak bertahan lama gitu ya, tidak bertahan lama. Dan itu sudah dari 2017 ya, 2017. Jadi rasanya 2017 sampai 2018 awal sahabat ini masih ada. Tapi dengan kita sih, dengan Direction Ministry sudah bergabung rasanya 2016 gitu ya. Jadi boleh saya katakan kurang lebih 6 tahun sudah ketemu dengan sebuah pelayanan yang menuntun dirinya dalam membangun kerohanian tadinya gitu ya. Tapi tidak direspons baik. Akhirnya apa yang saya dapatkan kabar terbaru adalah hal-hal yang sangat memprihatinkan. Kalau para sahabat dan juga saudara perhatikan setiap kata-kata saya pada rekaman, di waktu-waktu yang lalu saya ada sebutkan 1-2 kali bahwa orang-orang yang undur dari pemuritan itu mereka akan merugi gitu, karena dengan aktivitas rohani yang kita lakukan gitu ya, paling tidak dia akan kembali kepada kekristenan yang lama, bahkan lebih buruk, ada yang lebih buruk. Tapi ini tidak berlaku untuk semua, karena saya juga harus bicara yang fair gitu ya, yang 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 proporsional, karena tidak semua orang Kristen harus berada di dalam pelayanan ini baru kekristenannya oke. Enggak seperti itu. Yang saya mau tekankan adalah mereka yang tadinya uh, bersaksi merasa diberkati dengan pelayanan, baik dari posting sebelum video, dengan sharing, dengan komunitas ini, bersaksi dan mengaku bahwa di dalam pelayanan inilah dia mendapatkan makanan rohani yang melebihi gereja lokal, merasa bertumbuh. Yang tadinya nggak baca firman sekarang baca firman, tadinya nggak berdoa sekarang berdoa, kemudian undur. Itu saya bilang
paling tidak kekristenannya menjadi kembali seperti semula, bahkan lebih buruk. Nah, saya katakan seperti itu bukan seperti menuduh ya, karena Paulus juga eh, ada tulis, saya ambil ayatnya dari perikop tentang ketekunan gitu ya. Eh, Paulus katakan seperti ini dalam suratnya kepada Timotius. Eh, saya baca dari 2 Timotius 3 ayat 5 terlebih dahulu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Judul perikopnya ini adalah tentang keadaan manusia di akhir zaman ya. Kita berada di akhir zaman. Dari dulu eh, Paulus termasuk katakan kita berada di akhir zaman. Itu itu selalu eh, tidak bertentangan gitu ya. Karena akhir zaman ini ada dua eh, eh, dua pengertiannya gitu ya. Akhir zaman menurut ukuran waktu Tuhan atau akhir zaman menurut masa umur kita gitu ya. Jadi apalagi yang sudah berumur ya harus mengaku ini akhir zaman buat diri saya gitu ya. Jadi harus mempersesuaikan kata-kata itu dengan dirinya sendiri. Tadi saya katakan pengertian akhir zaman itu ada dua dalam pemahaman saya. Akhir zaman menurut ukuran waktu Tuhan dan akhir zaman menurut usia kita gitu ya. Kalau kita sudah tua, sekalipun belum akhir zaman menurut waktu Tuhan, tapi kan manusia harus meninggal gitu. Nah, berarti betul akhir zaman dalam dirinya sendiri. Nah, itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai dalam hidup. Nah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, jadi pikiran saya juga sama uh, dengan dengan uh, Paulus gitu ya. Dia juga punya pemahaman bahwa orang yang tadinya bersama-sama dengan dia, diajar, dituntun, bahkan satu pelayanan dengan dia, itu pasti pasti lebih intensif melakukan semuanya. Sama lah ketika misalnya ada dalam mengikuti sebuah program program latihan atau dalam sebuah camp atau dalam sebuah uh, uh, pendisiplinan, itu kan kita lebih teratur. Kalau ada aturan yang mengikat, sekalipun itu kesannya memaksa kita, itu kita akan akan lebih teratur, terarah dalam melakukan semuanya. Nah, pikiran itu juga saya yakin dari dulu bahwa orang-orang yang pernah bersama dengan kita, bersaksi, diberkati lah, merasa dibangun rohaninya, kemudian undur dengan berbagai hal, entah karena memang ketidaksetiaan, inkonsistensi, ataupun ketersinggungan, atau berbagai hal gitu ya, uh, motif lain, tak akan tak akan kerohanian mereka lebih maju daripada mereka yang tetap setia, tetap konsisten, tetap tekun dalam melakukan semuanya. Itu berbeda gitu. Dan yang tadi saya katakan itu terbukti dari uh, dari fakta seseorang yang uh, pada hari ini, saya rekaman hari Jumat untuk uh, sharing kali ini. Hari Kamis ya saya ada konseling 2 orang. Salah satunya adalah sahabat ini gitu. Nah, uh, sahabat saya tidak sedang menghakimi orang atau menjelekkan orang di sini ya, karena kan saya nggak sebutkan namanya. Jadi yang saya hadirkan adalah faktanya, pelajarannya buat kita gitu ya. Nah, jadi sahabat ini nggak berubah dari dulu.
Selalu eh, saya bahkan sudah sering nasihati sahabat ini dengan keras sejak dari dulu, eh, buang jauh-jauh perilaku, sifat atau karakter yang buruk seperti mengeluh, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain, bersungut-sungut, ya. Tapi itu terus karakternya nggak pernah berubah. Saya tadi katakan sudah kurang lebih 6 tahun saya kenal yang bersangkutan gitu ya. 5 tahunan, ya 5 tahunan jalan 6 tahun saya kenal tetap sama, jalan di tempat. Bahkan kenapa saya katakan memprihatinkan, karena keadaan dirinya bersama dengan orang-orang orang-orang yang dikasihinya itu juga memprihatinkan, dan datang dengan konseling tetap dengan sikap gaya yang sama gitu ya. Bagi saya sikapnya loh ya, bukan orangnya. Sikap itu sangat memuakkan gitu ya, bukan orangnya gitu ya. Sikapnya yang selalu mengeluh, selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, mengasihani diri sendiri gitu. Saya katakan kepada dia bahwa andaikan saja dari dulu memiliki kesetiaan dan konsistensi, tekun melakukan par dalam pemuritan dari dulu, saya sangat yakin keadaannya sekarang akan berubah gitu. Karena 6 tahun yang lalu anaknya masih bisa diatur, masih kecil-kecil, masih bisa diarahkan. Sekarang bahkan anaknya sudah punya pacar gitu ya, udah merokok, udah punya pacar, udah punya kemauan sendiri gitu. Padahal firman Tuhan katakan, didiklah seorang muda pada waktu pada masa mudanya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang gitu ya. Saya udah tekankan dulu, hidup dalam melakukan semuanya setia, konsisten untuk membaca firman Tuhan, berdoa, bahkan berpuasa. Justru ketika masalah datang, kita harus lebih giat untuk melakukannya gitu. Tapi apa yang dilakukannya nggak setia, nggak konsisten gitu ya. uh, uh, Dia sahabat ini cerita bahwa doanya itu hanya sekedar curhat, nggak bisa. Saya bilang kalau rumus firman Tuhan, kalau mau mendapatkan kekuatan baru, jangan cuma seperti itu, tapi harus betul-betul seperti firman Tuhan katakan, menanti-nantikan Tuhan. Daniel, salah satu yang membuat dia menjadi orang hebat dan dikasihi Tuhan, yang saya sangat yakin adalah ibadahnya. Dengarkan saya ulang ini. Yang membuat Daniel berkenan di hadapan Tuhan, saya sangat yakin, di samping integritasnya, tidak mencemarkan dirinya, tapi salah satunya adalah kehidupan ibadahnya. Saya yakin itu. Demikian juga dengan Daud. Orang yang suka beribadah kepada Tuhan itu disukai oleh Tuhan. Demikian juga dengan Cornelius. Kalau kita tarik mundur, apa yang Tuhan kehendaki dari bangsa Israel ketika Tuhan membebaskan mereka? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan gitu. Beribadah itu bukan karena kita perlu, bukan karena kita mau curhat, tapi mengasihi Tuhan itu sendiri, membawa korban pujian, penyembahan, mengikatkan hati kita kepada Tuhan gitu. Saya kasih tahu kepada dia bahwa itu yang saya rasakan gitu ya. Uh, Bahkan ada perkataannya yang saya berpikir ini perkataannya loh ya, cukup kurang ajar gitu ya, perkataannya, jangan, bukan orangnya ya, sekali lagi saya katakan bukan orang, tapi perkataannya terlalu lancang gitu ya. Dia bilang bahwa apakah saya harus beralih dari Yesus gitu ya, dengan maksudnya dengan masalah yang berat gitu, dengan masalah yang berat, tekanan segala macam, apakah saya beralih dari Yesus? Saya bilang kurang ajar sekali ya, lancang sekali ya dalam berkata-kata gitu ya. Langsung saya balas dengan tajam, ibu sudah tahu ya, risiko melepaskan Yesus artinya kehilangan keselamatan gitu ya. Jangan terlalu uh, uh, ber uh, bermain-main dengan perkataan itu sekalipun gitu ya. Mikir dong kalau ngomong gitu ya. Seakan-akan melecehkan pengorbanan Yesus sendiri gitu. Nah, saya bilang kalau ibadah seperti dulu, lakukan seperti yang saya lakukan, itu berbeda gitu. Itu yang saya saksikan gitu. Saya mau kasih tahu kepada kita semua. Seperti kita sekarang kan, keadaan belum tentu, belum semua kita alami pemulihan. Kita on proses dari kehidupan kita masing-masing gitu ya.
Tapi kalau kita beribadah, itu akan menjadi berbeda cara menjalaninya daripada kita menjadi putus asa, berputus asa. Akan berbeda bebannya. Kemarin kan saya udah bagikan kan ayat firman peneguhan. Orang yang bersemangat dalam hidup itu akan cakap menanggung beban hidupnya. Apalagi orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya kekuatan yang ilahi dalam menanggung semuanya, akhirnya dia bisa lewat gitu. Memang proses hidup itu harus ada gitu. Nah, akhirnya kalau doanya hanya sebatas curhat, terus mengeluh, nggak bersyukur, salahkan keadaan, salahkan orang lain, bersungut-sungut, mengasihani diri sendiri, ya Tuhan nggak suka seperti itu. Tuhan maunya kita jangan menjadi anak-anak yang gampang, tapi orang-orang yang tangguh, yang mengandalkan Tuhan gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau diselidiki sebetulnya orang-orang yang berteman dengan para sahabat setia di Facebook gitu ya. Cuman mungkin mereka nggak curhat aja, nggak terbuka. Tapi saya tidak sedang katakan bahwa mereka semua, nggak semua ya, lebih uh, kembali kepada kekristenan yang lama, bahkan lebih buruk. Ada mungkin yang tetap di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, menjaga ketaatan mereka. Tapi itu jumlahnya pasti lebih sedikit dan tetap juga akan berbeda bila berada di dalam komunitas yang saling memberikan semangat. Itu sangat sangat bisa diterima bahwa seperti Paulus katakan, Yanes dan Jambres itu tidak akan lebih maju dalam iman dibanding daripada Timotius. Nah, itu juga yang saya pernah katakan dan itulah yang saya bagikan pada sharing kali ini. Kerohaniannya bukan cuma seperti 5 gadis bodoh yang tidak memperhatikan kerohaniannya, tapi beda loh. Kalau kerohanian 5 gadis bodoh itu kan tidak memperhatikan kerohanian tetap menyala. Kalau ini bukan cuma itu, tapi lebih buruk dari itu, yaitu tetap mengasihani diri sendiri, menyalahkan keadaan, bersungut-sungut gitu ya. Itu kan apakah orang seperti itu berkenan di hadapan Tuhan? Sekalipun diselamatkan oleh Tuhan dan harapan kita lebih banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan, tapi tidak akan menjadi pribadi yang mahal dan layak untuk menerima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan. Itu saya sangat percaya dan itu juga bisa diterima dengan 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 mudah oleh pikiran kita gitu ya. Gak mungkin lah orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan dengan orang yang bisanya bersungut-sungut, tidak memberikan kesaksian dalam hidupnya, itu kan beda, gak memuliakan Tuhan gitu. Nah, apa yang saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa sekalipun di dalam komunitas ini kita melakukannya dengan berat, harus mendoakan pokok-pokok doa. Kalau sahabat setia saya pikir untuk tekun baca firman itu udah nggak terlalu masalah, bahkan mungkin melakukan PPW ya. Tapi yang namanya sampai harus membuat ayat hafalan, uh, modul lah, sharing modul, bahkan yang The Warrior, kemudian para pendoa memiliki tanggung jawab yang besar. Memang sakit bagi daging kita teriak, tapi kan itu juga Yesus katakan bahwa kalau mau mengikut Dia kita harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia gitu. Mengikut kehendaknya adalah kehendaknya untuk kita saling mendoakan, adalah kehendaknya untuk kita mengenal Dia, adalah kehendaknya kemauan Tuhan juga untuk kita merenungkan firman-Nya gitu kan. Nah, tapi kita bisa lewati itu semuanya dan kita tidak terperangkap jauh dari jalan Tuhan gitu ya. Dalam perjalanan proses ini kan saya juga tidak munafik gitu ya. Mungkin juga saya ada lakukan hal-hal yang tidak sempurna ya tentang kekeliruan atau bahkan ada hal yang kelihatannya gak seturut firman Tuhan gitu ya. Tapi itu gak sampai uh, uh, terjadi penyelewengan yang jauh gitu. Bahkan yang saya sadar, sungguh-sungguh sadar, Roh Kudus selalu ingatkan dan
selalu kembali pada pemulihan pertobatan harian. Jadi kita selalu on the track dalam pertandingan iman, dalam jalan-jalan Tuhan, nggak sampai menyimpang jauh, terperosok jauh, ya kan? Ada juga orang yang berbeda yang saya konseling pada hari yang sama, juga keadaan rumah tangganya itu betul-betul amburadul. Saya bilang bahwa harusnya orang Kristen itu hidup dalam kemenangan. Sekalipun ada dalam masalah, tetapi tetap bisa uh, melewati dengan kekuatan Tuhan. Jadi nggak menyimpang jadinya, nggak putus asa, nggak stres, nggak jadi sakit jiwa, nggak jadi gila gitu ya maksudnya, nggak jadi uh, out of control gitu, nggak terkendali hidupnya, jatuh lagi dalam dosa gitu, nggak kayak gitu. Memang itu yang kita rasakan. Kita mengeluh ingin mengenakan uh, uh, dengan tubuh, dengan kemah kita ini sekarang, dengan tubuh kemuliaan. Tapi itu adalah penderitaan yang normal bagi seorang percaya gitu. Karena memang kita mengharapkan bagaimana kebangkitan tubuh yang baru bersama dengan Tuhan gitu. Kita selalu dalam iman, mata kita tertuju pada panggilan surgawi. Uh, Menghadapi tekanan pun kita lebih mudah karena kita punya kekuatan dari Tuhan gitu. Berbeda, nggak yang mengeluh, nggak yang menyalahkan diri sendiri. Orang yang berbeda yang saya katakan putus asa dengan kehidupannya, sampai ngeblank gitu, sampai minta didoakan, Pak doakan saya. Saya harus doakan dia, udah cukup malam apalagi berbeda waktu gitu ya, katanya darinya sesak, kepala yang pusing gitu karena saking ada masalah ini. Masalah saya juga ada tuh. Masalah kita semua kan ada, tapi kita bukan di sini kita nggak saling mendoakan ya. Itu adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa doakan orang. Tapi maksudnya nggak mestinya kita seperti itu. Beban yang kita pikul itu Tuhan sudah takar dengan sempurna, dan kalau kita bersama dengan Tuhan maka beban itu malah eh, seperti apa ya, cuma muatan untuk memberikan pelajaran bagi kita, mendewasakan, meneguhkan kita. Jadi nikmat bersama dengan Tuhan itu. Di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini boleh juga saya artikan, janganlah menjauhkan diri, jangan menjadi vakum dalam ibadah, dalam pembacaan firman, dalam berdoa, berbahasa roh, memuji menyembah Tuhan, berpuasa. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini juga sama konteksnya ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat bisa dalam versi waktu Tuhan atau karena usia kita gitu ya. Jadi harusnya kita semakin tua umurnya atau semakin banyak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus lebih giat melakukannya. Semakin giat dalam mengikut Tuhan, semakin giat mengerjakan semuanya. Kalau tidak, kita akan bukan cuma undur dari kekristenan yang seperti yang harus dipertahankan layaknya gadis bijaksana, tapi kita bisa uh, apa ya, kecewa loh dengan hidup ini gitu. Padahal semuanya Tuhan kontrol kok. Tuhan izinkan itu semuanya, Tuhan tahu kesanggupan kita sebetulnya. Cuma kesanggupan kita itu kemudian gak aktif karena respons yang negatif. Kalau responsnya positif, responsnya dengan kacamata iman, ya semuanya juga gak ada yang terlalu luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak ditujukan untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan hidup kita, tapi diresponi untuk membangun kita, membangkitkan iman kita, membentuk karakter kita, mengubahkan kita. Begitu. Jadi jangan ikuti mereka yang undur.
saya kasih tahu pada sharing kali ini. Keadaan mereka sama seperti Paulus katakan, keadaan Yanes dan Jambres, Yanes dan Yambres itu nggak lebih baik. Kita juga bisa pahami dan udah saya bagi pada sharing kali ini. Lebih buruk keadaannya, nggak ada breakthroughs dalam kehidupannya. Muter aja begitu. Nah kalau kayak gitu, apakah kita mau katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Orang kerjaannya mengeluh, menyalahkan diri, keadaan, menyalahkan orang lain. Bagaimana mungkin akan selama hidup itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, jadi yang saya mau katakan, berada di dalam pelayanan ini, bagi orang yang merespons dengan baik adalah tempat yang tepat. Tapi juga saya tidak sedang berkata bahwa hanya TRC tempat yang tepat, enggak. Tapi begini, dalam hari-hari saya cukup sering juga saya punya punya kerinduan gitu ya, ingin melayani lebih banyak orang gitu ya. Tapi saya juga sadar bahwa eh, karakter daripada diri saya itu berbeda gitu. Dan Tuhan pakai banyak orang dengan karakter yang berbeda sesuai dengan bentukannya dia untuk melakukan pekerjaannya dia gitu. Nah, jadi eh, orang-orang yang ada di dalam komunitas ini yang bertahan, bagi saya itu nggak kebetulan, tapi memang Tuhan udah taruh setiap orang, tanam setiap orang di dalam setiap tempat-tempat yang cocok bagi setiap orang itu. Tinggal kemudian kita mau merespons. Saya tidak katakan ini supaya sahabat atau saudara supaya berada dalam komunitas ini, pelayanan ini. Enggak. Yang berkali-kali saya katakan dulu kepada para sahabat setia, justru yang butuh itu adalah dirimu sendiri. Diri saudara yang perlu komunitas yang menuntun gitu ya, supaya tetap ada dalam komunitas pergaulan yang baik, pergaulan yang saling memotivasi, yang berada dalam rombongan yang jelas kita punya tujuan. Kita punya tujuan itu mau ke surga, menjadi orang Kristen yang jelas tujuannya kita harus bersama dengan Tuhan. Kita kerjakan bagian kita seperti tuntunan firman Tuhan. Jadi jangan menjadi lemah. Awas kalau kemudian keadaan saudara menjadi lebih buruk. Kalaupun jangan kiranya menjadi lebih buruk, tapi kalau kembali menjadi kekristenan yang lama yang tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, itu kan sebuah kerugian gitu ya. Sementara tadi dikatakan jangan jauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu juga bisa sama, artinya jangan tinggalkan aktivitas rohani, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, pembacaan firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen yang hidup dalam ibadah yang tekun, yang sejati, yang murni kepada Tuhan, itu akan berbeda dengan orang-orang Kristen yang hidupnya hanya Kristen KTP. Bahkan kalau uh, keturunannya, anak cucunya masih punya waktu hidup, katakan uh, karena Tuhan belum datang gitu ya, maka keturunannya itu akan berbeda daripada keturunan orang-orang fasik, orang-orang gak beribadah kepada Tuhan. Ya kan ada firman Tuhan juga katakan, Tuhan akan membuat orang yang beribadah, membuat perbedaan antara orang yang beribadah sama orang yang gak beribadah. Nah jadi kalau dalam perjalanannya terus menerus kok kayaknya itu aja yang dilakukan, justru harus berusaha untuk menikmatinya, menikmati semuanya supaya uh, supaya uh, enjoy dalam melakukannya, supaya dapat manfaatnya dan nanti tidak akan menyesal. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa ibadah itu berguna baik untuk hidup ini
maupun untuk hidup yang akan datang. Selama hidup ini kita bisa nikmati buahnya. Orang yang beribadah itu nggak mungkin putus asa. Itu yang saya rasakan dalam hidup saya gitu ya. Sekalipun kita berada di dalam masa yang tidak enak, saya bisa rasakan di atmosfer betapa orang mau mau membalikkan lagi pada keadaan yang semula. Kemarin saya dengarkan rumah-rumah mewah di daerah eh, eh, Pondok Indah ya di Jakarta. Itu banyak yang dijual rumah-rumah mewah, bahkan sudah di diskon sampai 15 sampai 20% atau 10 sampai 15% gitu ya. Itu kan kalau rumah mewah di diskon seperti itu kan gede loh. Tapi itu pun nggak laku. Orang mau memulihkan keadaan pekerjaan sekarang kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan dalam berita itu menurut salah seorang ahli, untuk pulih kembali keadaan dalam properti itu bisa uh, take time 3 sampai 4 tahun untuk pulih kembali. Tapi kan saya sudah katakan di waktu yang lalu, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Saya dalam perenungan saya beberapa waktu yang lalu gitu ya, kenapa kok kelihatannya kebanyakan orang sangat berputus asa dengan keadaan ini? Kenapa? Karena yang ada di dalam kebanyakan pikiran orang adalah uang, uang, uang. Saya tidak sedang katakan bahwa uang nggak perlu. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran, bukankah burung di udara dipelihara oleh Tuhan? Makhluk ciptaan lain saja dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Apalagi kita, hiduplah dalam iman seperti itu. Orang yang orientasinya udah berbeda. Orientasinya adalah Tuhan, kekekalan. Gak dapat semuanya pun gak terlalu masalah. Kenapa? Karena selain tadi dia berjalan dengan iman bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya kok. Lalu dia juga berpikir, kan bukan itu yang paling berharga. Yang paling berharga itu kan persekutuan saya sama Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan. Yang saya perlu jaga itu kan hidup saya benar, berkenan, kudus di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang paling berharga itu kan hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Jadi nggak menjadi uh, uh, apa nggak menjadi hancur hidupnya dengan keadaan yang tidak baik ini gitu, nggak menjadi uh, apa nggak menjadi nggak menjadi hancur hidupnya, nggak menjadi berantakan hidupnya, karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia pikirannya sudah disatukan dengan pikiran Tuhan, kehendaknya sudah di disatukan, bahkan rencananya itu dikasih, diserahkan sama Tuhan. Biar rencanaku adalah rencana Tuhan. Itu kan menjadi, menjalani hidup itu menjadi enteng, dan itu yang saya hidupi. Saya menikmati hari-hari saya gitu ya. Cuma kadang kalau ketika kayak SBR hari Kamis gitu ya, saya nggak terlalu banyak saya itu nggak yang media sosial banget gitu ya. Saya kan udah pernah rasanya kasih tahu bahwa saya mau belajar untuk menyentuh handphone ketika saya perlu, ya karena melayani, karena belajar gitu ya. Ya hal kecil aja mungkin bagi kita yang sekarang ada di di uh, aplikasi uh, uh, yang uh, jual beli online gitu ya, yang yang marketplace, yang aplikasi gitu. Kalau kita nggak bisa mengontrol, sekarang kan macam-macam programnya, ada yang diskon besar-besaran lah ya, sampai 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 saya terakhir ini mulai cermat gitu ya. Ini kayaknya ada lapak atau penjual yang akal-akalan, jadi di 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 up dulu harganya supaya kelihatan
wow gitu ya, dari harga segini terus diskon seperti ini. Karena setelah pernah saya beli sebuah barang, kok kayaknya nggak mungkin lah harga dasar segini, kualitas cuma begini gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa kontrol media sosial, apalagi ada kan oknum-oknum yang masih nggak jelas itu, katakan sampai sorry agak belepotan. Sampaikan pesan Tuhan ini segala macam nubuatan, itu saya nggak mau terlalu media sosial banget. Maksudnya gini, harus ada, jangan sampai pikiran saya itu betul-betul dikontrol oleh media sosial. Jadi makanya saya kadang-kadang eh, merehatkan diri itu bukan berarti hati saya nggak di dalam pelayanan ini. Bahkan eh, saudara yang dibikin internet aja kayak rasanya Pak Elia udah buat rekaman ya. Saya aja kepikiran gitu. Siapa di antara saudara yang dan juga sahabat yang ayat hafalannya itu memiliki konsistensi, memiliki ritme yang bagus, siapa yang kelihatannya malas-malasan gitu ya. Siapa yang belum buat, sampai kepikiran nih bikin termes, siapa yang udah buat gitu ya. Jadi walaupun saya nggak terlalu aktif gitu ya, karena saya nggak mau juga jenuh gitu ya. Kan kemarin juga kita belajar ya. Jangan sampai kita karena di media sosial hanya melakukannya jenuh gitu. Jadi saya agak merehatkan diri gitu ya, menjaga jarak ketika saya memang nggak perlu, seperti hari Kamis ya, hari Minggu gitu ya, hari Sabtu. Saya lebih lebih batasi pegang handphone gitu. Ya saya exercise lah, saya lakukan kegiatan saya lah, saya pegang handphone sesekali ketika perlu, atau mungkin lagi belajar gitu ya. Nah, saya mengelola mengelola semuanya supaya nikmat melakukannya gitu. Saya nggak mau jenuh dengan habis dari grup ini ke grup itu, kemudian nonton video, apalagi video yang nggak jelas gitu ya. Itu kan membuat pikiran saya jadinya kayak dipengaruhi, di apa ya, dipengaruhi, diisi penuh oleh semua hal-hal dari sosial media. Itu bagi saya itu buruk gitu ya, tidak membangun, bahkan cenderung buruk. Makanya saya batasin diri gitu ya. Ya kalau ketika ada bagi sharing, kemudian saya merespons, saya lebih bagi waktu. Yang paling utamakan adalah persekutuan saya sama Tuhan, kemudian menikmati hidup, ya olahraga lah. Eh, saya bahkan menikmati waktu-waktu sendiri saya untuk evaluasi diri, untuk memikirkan hal itu. Bagi saya itu kayak apa ya, eh, renew my strength. Jadi kayak ya memperbaiki, refreshing gitu ya. Kayak menyegarkan diri. Saya nggak mau terlalu bosan eh, di sosial media untuk hal yang nggak perlu gitu ya. Misalnya kayak tadi nggak ada tujuannya pegang handphone, tiba-tiba akhirnya lihat diskon jadi tertarik gitu ya. Apalagi saya sekarang lagi secara perlahan cicil cicil eh, ganti-ganti pakaian saya, karena sekarang saya pakai S dan M gitu ya, itu beda banget kan dari ukuran dulu yang XL gitu. Nah, untung cuma di foto nggak terlalu kelihatan, coba kalau dipakai celana udah melorot gitu ya. Jadi eh, agak suka mampir ke situ sih, tapi kalau nggak dikontrol ya kita bisa bablas. Ya itulah contoh yang nyata gitu. Jadi kalau nggak penting, sekalipun di media sosial diri saya aku dan juga tim di sini memenangkan jiwa kita di sini, memuliakan Tuhan, memberitakan Injil, eh, media sosial itu menjadi alat yang sangat produktif untuk menjangkau, tapi ada sisi yang lain juga, sisi yang negatifnya. Bahkan di waktu yang lalu saya jatuh dalam dosa itu dari mata, dari eh, handphone. Nah, makanya saya jaga gitu ya. Nah, jadi eh, nikmati semuanya gitu ya. Kalau nggak merasa moodnya nggak bagus gitu ya, ya lakukan aja. Misalnya olahraga, nikmati makanan minumnya, nikmati beberes rumahnya mungkin gitu ya, atau bersama keluarganya gitu ya. Nah, tapi kalau memang mau nikmati, ada hal yang dikerjakan, ya nikmati seutuhnya. Jangan hanya karena rutinitas membuatkan laporan ayat hafalan lagi, membuat laporan par lagi, kemudian membuat ayat hafalan
eh, atau membaca yang di grup gitu ya, jangan sampai jenuh gitu ya. Nikmatin saja, tapi jangan sampai ditinggal. Sebab kalau keluar dari zona yang seperti ini itu berbahaya gitu ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana menjalankannya supaya supaya tidak menimbulkan kejenuhan. Itu saya praktekkan dalam kehidupan saya. Nah, jadi ingat kita berada di sini memang harus didisiplinkan berdoa, saling mendoakan, berpuasa, ayat hafalan. Itulah yang justru kalau dilakukan dengan hati yang murni, itu selain membangun kerohanian kita, itu akan membuat kita peka terhadap dosa. Itu kita semakin mengenal Tuhan, semakin peka terhadap ini kayaknya udah menyimpang nih. Kita bisa tahu sehingga kaki kita nggak menyimpang terlalu jauh. Jalan-jalan kita nggak eh, menyeleweng terlalu jauh. Kita selalu selalu diingatkan di samping berbagai manfaat ibadah tadi gitu ya. Tetap teguh seperti Paulus katakan, justru semakin akhir menjelang hari Tuhan, kita semakin giat. Hari Tuhan versi Tuhan, waktunya Tuhan, atau menurut ukuran umur kita. Harus lebih giat melakukannya. Semakin tekun, semakin menikmatinya. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing motivasi kali ini. Kiranya perhatikan, saya sangat rindu setiap kita bisa menikmati semuanya sama seperti diriku menikmati gitu ya. Jadi jangan terbeban melakukannya. Nikmati, jiwai gitu. Sampai itu menjadi kehidupan, bagian daripada jiwa kita untuk kebaikan kita, supaya kita gak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dan supaya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan itu menjadi milik yang tetap, gak seperti orang-orang yang saya katakan tadi, sangat memprihatinkan kehidupan pribadi mereka gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Selain